Surat yang ke-46, juznya yang ke-26, halaman 505, ayatnya yang ke-17. Kenapa Pak? 17. Walladzi qala liwalidayhi. Udah ketemu belum? Ya. 17. Walladzi qala liwalidayhi. Suratnya yang ke-46. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار
أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون Sadaqallahu alim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke terjemah dan tasbih ya. Jadi kemarin telah dijelaskan tentang pesan Allah Ta'ala atau wasiat Allah kepada kita sebagai manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan Allah jelaskan bagaimana ibunda kita mengandung kita, melahirkan kita dengan kesusahan di atas kesusahan, kemudian menyusu kita selama 2 tahun lebih kurang. Maka yang ideal yang Allah perintahkan adalah yaitu ketika kita sudah dewasa, sudah akil balik, maka hendaklah berdoa dengan doa yang mencakup keseluruhan. Doa hendaklah kita baca, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mal salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kemudian Allah Ta'ala jelaskan ini ada orang-orang yang soleh berbuat seperti itu. Bagaimana orang-orang yang tidak soleh? Yaitu orang-orang walladzi qala li walidayhi, yaitu orang yang berkata kepada kedua orang tuanya ketika disuruh atau dipanggil uf atau atau sebagai bentuk kata bantahan, lakuma kepada keduanya ata'aidanini, apakah kamu kemudian meringatkan kepada bahwa aku akan dibangkitkan, an ukhraja wa qad khalal qurunu mim ba'di, padahal telah berlalu kurun-kurun atau generasi sebelum min qabli, sebelum aku, wa huma, dan keduanya yastaghisan, minta tolong kepada Allah Ta'ala, wailaka amin, wailaka amin, ada celakanya engkau ya. Kemudian inna wa'adallahi haq, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Fayaqul, maka orang atau anak yang diingatkan malah berkata, ma hadza illa asatirul awwalin, oh ini mah cuman dongeng atau cerita-cerita orang-orang terdahulu. Maka apa? Ulaikal ladzina haqqa 'alaihimul qawlu, mereka lah orang-orang yang berhak atas mereka al-qaul, maksudnya apa? Azab Allah Ta'ala fi umamin khalajun qablin, di tengah-tengah umat yang telah berlalu sebelum mereka, minal jinni wal ins, baik dari kalangan jin maupun kalangan manusia. Innahum kanu khasirin, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi. Walikullin, dan bagi masing-masing personal mereka darajatun, ada derajat, ada tingkatan, ada kedudukan, mimma amilu, dari apa yang telah mereka amalkan. Waliwafiyahum a'malahum, dan untuk ditunaikan, dibalas kepada mereka amal-amal mereka.
wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi. Orang berbuat baik dibalas baik, dan orang yang berbuat buruk pun akan ada balasan buruk. Kemudian wa yauma yuradul ladzina kafaru 'alan nar, hari di mana akan diperlihatkan kepada orang kafir ke dalam neraka, ke atas neraka. Adhabtum thayyibatikum, adhabtum thayyibatikum, apa itu? Saya dikatakan kepada mereka, kamu telah menghabiskan rezeki yang baik untuk kehidupan kamu di dunia ini. Wastamta'atum biha, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Fal yauma, maka pada hari ini tujzauna, akan dibalas kalian adzabal hun, dengan yang sangat menghinakan. Bima, apa sebabnya? Bima kuntum tastakbirun, karena mereka dulunya sombong, berbuat di mana? Fil ardi, muka bumi, tidak mau ibadah kepada Allah. Bahkan kepada orang tua pun yang sudah jelas-jelas dirasakan dan dilihat dan bisa melihatnya, tidak mau juga berterima kasih, bersyukur, mentaati bi ghairi haqqin, dengan tanpa kebenaran. Wa bima kuntum tafsukun, dan disebabkan kalian dulunya adalah senantiasa berbuat kefasikan. Itu terjemah secara harfiah. Adapun kalau dalam tafsir maka panjang. Maka setelah Allah Ta'ala menceritakan tentang hal orang-orang yang bakti kepada orang tuanya, dan bahas Allah buat mereka dari yaitu berupa minal fauz wa najat, berupa kebahagiaan dan keselamatan. Maka Allah jelaskan di sini tentang keadaan orang-orang celaka, yang mana mereka suka menyakiti hati kedua orang tua. Maka sebagai manusia, waktu masih kita kecil atau masih belum tahu banyak, kita membadah kepada kedua orang tua, maka hendaklah kita minta ampun kepada Allah. Kalau masih hidup, minta maaf. Jangan lupa, di kita ada istilah sungkeman atau sungkem, tapi cuma setahun sekali. Kapan? Idul Fitri. Jangan setahun sekali. Kalau tidak bisa tiap hari, ya tiap minggu. Kalau nggak bisa tiap bulan, ya kalau nggak bisa tiap bulan karena jauh, ya setahun sekali. Itu pun nggak, karena keadaan tidak memungkinkan. Minimal telepon. Sekarang ada kemudahan video call. Iya. Mereka telah tiada. Ada seorang sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, orang tua saya telah tiada, saudara saya dulu telah banyak berbuat kurang bakti kepada mereka. Bagaimanakah cara aku membalas atau ingin bakti kepada mereka padahal mereka dah tiada? Maka kata Nabi, tunaikan wasiat-wasiatnya. Kemudian kemudian apa? Yang kedua, wal istighfar lahuma, dan hendaklah kalian memintakan ampun untuk keduanya. Jadi kalau kita dulu kurang bakti ataupun belum sempat bakti karena satu lain hal, karena ketidaktahuan atau karena keadaan, maka masih ada kesempatan. Kesempatannya bagaimana? Wasiat-wasiat yang pernah disampaikan ketika masih hidup ditunaikan, dijalankan, diusahakan, diperjuangkan. Emangnya berat kalau wasiatnya cuman jangan ribut, ya, jangan berantem, ya mungkin kalau jauh-jauh kita agak bisa. Tapi kalau wasiatnya berbentuk bayar utang, aduh, masya Allah, itu masya Allah, ya, saya ngalamin itu ke satu keadaan luar biasa. Yang berat bukan bayar utang, yang berat itu mendidik ataupun membiayai adik-adik 7 orang, ya. Kondisi masih belia juga, masih belum selesai sebetulnya. Kalau sekolah belum sarjana, belum SMA. Tapi ajib, Allah punya kuasa dengan serba keterbatasannya, ya.
Karena setiap datang ke pondok itu orang tua bilang begitu, kamu harus sungguh-sungguh belajar. Nanti kalau bapak nggak ada, siapa nanti yang ngurus adik? Waktu itu nggak ngeh tuh, bapak mau pendek umurnya, nggak ngeh. Walaupun tahu beliau sakit-sakitan, ya ternyata di balik setiap pesannya setiap datang menjenguk itu ternyata apa? Baru ke tahun ke-6 mondok beliau meninggal dunia. Sekolah baru ya SMA ataupun aliyah kelas 3 begitu. Malah rahmatullah ya dengan perjuangan sangat ya bisa dikatakan berat karena belum saatnya gitu. Alhamdulillah Allah Ta'ala bantu sehingga ya kalau untuk standar orang kampung lah ya, maksudnya bisa sekolah, bisa mondok sampai tuntas hafal Al-Quran, bahkan ada sampai ke luar negeri, sebetulnya begitu, hafiz dan alim. Kalau sekolah ya setingkat S2 kalau mudah itu sebetulnya. Lalu rahmatullah sampai daurah hadis. Jadi apa? Itu hadiah terbesar sebetulnya. Kemudian cucu-cucunya juga alhamdulillah ada 5 yang sudah hafal, 6 mungkin ya, 5 tambah 2 kan. Ada 7 yang hafal Quran juga. Cucunya. Anak-anaknya hafal anak-anaknya juga hafal Quran, ani cucunya pun pada sekolah dan mau ngapal Quran juga. Itu hadiah terbaik. Di balik mujahadah ada hidayah, ada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu rahmakumullah. Jadi apa? Cuma setelah adik-adik hafal Quran, ada satu yang bernasib baik punya pondok di Jambi, tapi satu nggak bisa bikin pondok, akhirnya gurunya bilang terus, Ustaz Burhan tolong dong adiknya itu dibuatkan pondok. Tolong dong adiknya dibuatkan pondok, mungkin dia nggak sama dengan adiknya nasibnya gitu. Ya dengan serba keterbatasan aja bikin di kebun bambu itu. Yang nggak tahu mah nggak ada pondok aja. Kenapa? Emang nggak ada pelangnya. Nggak pernah bikin brosur, nggak pernah bikin status, iya nggak? Beda di dalamnya ada 40-an santri yang sedang menghafal Quran, dan insya Allah nanti tanggal 3 bulan Maret ini akan ada wisuda 7 orang yang selesai menghatamkan 30 juz Al-Quran. Kalau tahun kemarin kan ada tiap tahun 22, sekarang ada 7 orang. 7 orang. Ya, alhamdulillah, sebagian beberapa sudah lanjut ke kuliah. Kalau di kebun bambu tapi kuliah. Wah sekalian, berkah Al-Quran itu. Berkah Al-Quran. Kalau orang hafal Quran itu jadi cerdas. Ada satu anak itu selesai dia mondok di sini, selesai itu pulang kuliah, ambil 3 mata kuliah. Mata kuliahnya luar biasa, bahasa Inggris lagi. Kalau di pondok cuma sekali aja bahasa Inggris itu. Ngambil mata kuliah bahasa Inggris, psikologi sama tafsir Al-Quran. Maknanya agak cerdas dikit. Wallahu rahmatullah. Artinya apa? Jadi maksud saya adalah ketika ada wasiat orang tua yang belum kita tunaikan, ya kita usahakan tunaikan. Usahakan kita tunaikan. Infadu wasiyatihima, menuluskan itu sebagai bentuk bakti kepada kedua orang itu kalau sudah tiada. Maka kalau sahabat Nabi cerdas-cerdas, dia bilang, tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, orang tua saya meninggal. Sebetulnya kalau seandainya dia waktu itu mampu, sehat, maka akan berangkat haji. Apakah aku akan boleh menghajikannya? Oh boleh. Namanya badal haji. Cuman sungguh sayang sekarang jadi mahal. Kenapa? Karena antriannya 20 tahun mau haji itu, jadi mahal dikit. Terus TKI juga berkurang di sana. Karena biaya visa umumnya mahal, 45 jutaan per tahunnya, yang nggak nutup. Maka apa? Badal umroh, murah badal umroh. Kalau badal umroh 1 juta boleh deh. Badal umrohnya pengen kayak pahala haji. Kapan? Ramadan. Bulan Ramadan. Saya kebetulan ada ponakan juga tinggal di sana, dan ada bahasa santri juga.
banyak yang tinggal di sana. Jadi kalau mau ini boleh tuh multifungsi, menghajikan atau membadakan umroh siapa, orang tua plus ya sedikit banyak membantu santri-santri sedang belajar di Mekah, belajar di Said Ahmad bin Said Muhammad bin Said Abbas al-Maliki, Said Ahmad bin Muhammad Alawi al-Maliki, ada di Said Nabil Al-Gumari, ada Syekh Mahmud juga orang Pacitan, tapi beliau muridnya Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin muridnya udah puluhan tahun di sana. Banyak ulama-ulama Indonesia yang belajar ngajar di sana juga. Allah rahmatullah, Syekh Mahmud namanya. Jadi apa? Yang paling mudah apa? Kalau badakan haji mahal, umroh 1 juta. Apa yang murah? Wal istighfar lahuma, memintakan ampun untuk keduanya. Maka kenapa kita habis sholat suka baca apa? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu jami'al masih wa dunu. Kalau aswaji ditambah li wali walidayya wa li jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin al ahya'i minhum. Cuman pada kabur kalau kebanyakan. Dipendekin aja udah. Ya enggak? Habis pada kabur, bid'ah kan. Ya, artinya ada pesan-pesan Nabi atau hadis-hadis Nabi yang memang kalau kita sendirian berat mengamalkan atau nggak bisa atau malas, tapi kalau rame-rame kan nggak mau, ya nggak? Kalau tertuntun gitu, terbimbing kan begitu. Kayak doa kan banyak, doa di Quran, yang dicatat dalam Quran saja kita nggak hafal semua. Apalagi doa yang tertulis dalam hadis Nabi, banyak nggak hafal juga. Maka kalau kita jauh dengan imam ya setidaknya dipandu oleh imam, kita tidak mengatakan amin, tidak mengatakan amin aja, ya enggak? Begitu, tinggal amin aja. Berman istajib doana, ya Allah kabulkan doa kami. Yang paling mudah dan murah memintakan ampun, ya Allah. Apa yang populer? Rabbighfirli waliwa lidayya warham huma kama rabbayani shaghira. Minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kita, dosa orang kedua orang kita, dan minta agar Allah mengasihi mereka berdua sebagaimana mereka telah merawat kita ketika kita masih kecil. Penting ini. Kenapa? Karena walaupun kita jadi presiden sekali, jadi raja, kita tidak akan mampu membayar atau membalas kebaikan kedua orang tua kita. Iya. Yaitu kalau kita bakti kepada orang tua, balasannya surga. Sebagai birrul walidain, satu pintu dari pintu surga. Sebaliknya kalau kita tidak bakti kepada orang tua, maka konsekuensinya adalah yaitu azab neraka. Bahkan ada hadis, satu di antara azab Allah yang akan disegerakan kapan, dosa yang akan disegerakan ketika dia apa, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Kita mungkin menganggap biasa-biasa saja agul walidain atau durhaka kepada orang termasuk dosa besar, termasuk dosa besar. Maka untungnya orang tua kita itu masya Allah baik sekali. Artinya walaupun kenapa? Walaupun misalnya kita sering kali menyakiti mereka, tapi ya mereka masya Allah sayang luar biasa, punya hati bagaikan lautan. Maka kita pun orang tua nih yang sudah harus begitu juga, harus lahir aisan, harus hati bagaikan samudra luas lapang. Maksudnya apa? Jangan mudah mengatakan kata-kata kutukan, ataupun jangan mudah mengeluarkan kata-kata kutukan kepada anak-anak kita kalau dia misalnya tidak bakti kepada kita. Jangan, harus menjadi pemaaf. Kenapa? Kalau dia susah, kita juga yang menderita. Kalau dia misalnya maaf nih, disapa seorang Sunda, dikutuk,
doain keburukan, terus Allah kabulkan, yang repot siapa? Ya kita juga, orang tua kita. Orang tua juga yang repot. Maka penting kita, hati kita lapang. Ya namanya anak-anak kan, ya itulah memang mereka sedang berproses kan. Sedang berproses. Dalam artian sedang berproses, artinya ya kadang-kadang mereka suka melakukan hal yang di luar maunya kita, kanan dia ke kiri, maunya kita ini dia pengennya itu, begitu. Iya. Kalau kita lapang, maka ini ada cerita begini. Ada anak agak badung dikit dibanding anak kakak-kakaknya gitu. Saya suruh ke dia minta makan atau minta apa gitu. Terus ibunya lagi istirahat, digetok. Digetok giginya sampai ompong. Digetok giginya. Tapi si ibu ini memang luar biasa kesabarannya. Dia bilang, "Ya Allah, mudah-mudahan anak ini jadi orang kaya ya Allah." Nah, mudah-mudahan anak saya jadi orang kaya, sehingga setiap permintaan dia nggak bisa diturunin kan, yang namanya karyawan biasa kan begitu dibanteng. Akhirnya ajib, abangnya sarjana, tapi adik dia juga sarjana, di AK juga, tapi akhirnya masuk BUMN lah gitu. Masuk apa? Kalau itu BUMN bukan, kalau ya BUMN ya, kalau apa Antam itu BUMN ya. Hanya ya bagus, artinya rezekinya bagus, bisa dihajikan keduanya, bapak ibu dihajikan, ya, belikan tanah, dibuatkan rumah dan seterusnya. Terus juga di mana kasih, ya bukan pensiun sih, artinya setiap bulan dikasih lah oleh, ya, artinya apa? Ya mungkin kalau yang sering kita dengar atau pernah kita dengar di YouTube apa tentang kisah Abdurrahman Sudes atau Syekh Sudes kan begitu. Orang-orang Arab itu kalau marah bahasanya apa? Allah yahdik gitu. Maksudnya bahasa ini, ya Allah semoga Allah kasih hidayah kepada, ya Allah berilah hidayah kepada dia gitu. Allah yahdik. Dan kamu nanti jadi imam di haram, ternyata Allah kasih hidayah, kemudian ngapain belum menjadi satu imam di antara imam di Masjidil Haram. Didoakan dengan doa yang baik. Walaupun ya kadang-kadang dia melakukan hal-hal yang membuat kita marah. Kalau justru ketika itu maka maksudnya kalau kita doakan baik dan Allah kabulkan, untung kita, dia untung kita kalau dia doakan keburukan, dia rugi, kita juga rugi. Artinya kita, kalau posisi kita orang tua ya kita harus lahir aisyah, harus pemaaf kepada anak kita. Tapi kalau kita jadi anak, maka kita pun harus i'tiraf atau mengakui banyak kekurangan atas orang tua kita. Maka ya kalau yang saya tiada ya jangan lupa, kalau nggak bisa ya telepon, video call, ya nggak, kirim parcel, kirim paket, kadang kan bisa, Tokopedia ya online, kirim apa yang dia suka. Terus kalaupun telah tiada, ada yang paling mudah dan murah, Rabbi firli wali wadaya, doakan kebaikan, doakan keampunan. Kalau haji umrah tadi itu ya pengecualian bagi yang ada kemampuan tentunya ya, yang ada kemampuan ke lapangan nggak apa-apa kita hajikan, badal haji namanya. Haji mahal, badal umrah, badal umrah murah, bisa tawar menawar dah, jangan itu yang ngerjainnya nggak. Tawar menawar sama yang mengerjakan. Karena mudah kalau umroh itu, nggak perlu wukuf kan, nggak perlu jamarat, nggak perlu mabit, ya nggak. Dan tiap tahun juga bisa berkali-kali. Kalau mau haji kan nggak bisa kita, lama antriannya. Kemudian sekalian, maka apa? Maka kalau orang-orang yang diberi nasihat oleh orang tuanya agar kamu jangan menyakiti hati orang tua dan malah membangkang, maka apa? Malah membangkang, maka itu dikhawatirkan nanti akan terkena azab Allah, atau bahasa Al-Qur'annya ulaikal ladzina haqqa 'alaihimul qaul fi unqal min qablihim minal jinni wal insi innahum kanu khasirin, termasuk orang yang merugi. Dan nanti di akhirat masing-masing orang, masing-masing personal, masing-masing kita, siapapun kita, maka punya derajat masing-masing beda-beda, tergantung amal yang telah kita kerjakan. Tergantung amal yang telah kita kerjakan.
Sementara apa? Sementara nanti ada rahmatullah, nanti di akhirat nih, sebetulnya ini buat orang kafir, tapi kita pun ada kekhawatiran, ada kekhawatiran. Akan datang satu keadaan di mana orang kafir itu ketika mereka diperlihatkan neraka, apa kata Allah? Adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya wasta'antum biha. Kamu kan waktu di dunia telah menghabiskan masa senang-senang kamu. Pokoknya semua yang kamu inginkan tanpa adanya rem, kamu telah kerjakan semua, apa telah kamu lakukan semua. Habis semua. Maka orang-orang Islam itu kenapa ada hadis bahasanya dunia sijnul mumin. Dunia itu neraka, penjara buat orang karena ada beberapa batasan. Zina enggak bolehnya nikah dulu, nikah baru boleh berhubungan suami istri. Itu pun ada kewajiban-kewajiban yang kita tunaikan, nafkah di antaranya. Iya. Nafkah harian, pakaian setahun 2 kali, tempat tinggal dan seterusnya. Kalau zina kan enggak ada batasan. Artinya orang wala'idzubillah Allah pelihara kita. Maka apa? Jadi kita tidak bisa melampiaskan syahwat kita semau kita, tapi ada batasan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Dilarang oleh Allah Ta'ala. Kemudian makan juga begitu. Ada masanya, nanti sebulan setengah lagi ada bulan Ramadan. Kita nggak boleh makan siang hari, nggak boleh hubungan suami istri siang hari. Namanya ada kewajiban puasa Ramadan. Bahkan kalau kita mau menambah, ada puasa sunnah Senin, Kamis, ada 3 hari ayamul bid. Gimana dengan bulan Rajab? Ada hadis secara umum Nabi sabdakan, apa itu? Sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah salat malam. Afdhalus shalah ba'dal maktubah salatul lail. Wa afdhalus siyam ba'da Ramadan siyam asyhuril hurum. Kalau sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Asyhurul Hurum, bulan yang diharamkan. Bulan apa itu? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dengan Muharram. Ya, artinya kalau kita memperbanyak puasa di bulan ini, itu termasuk seutama-utama puasa. Memang ada hadis-hadis yang menceritakan tentang fadilah tertentu di hari tertentu di 1 sampai tanggal 30 misalnya. Walaupun ulama mengatakan itu, ada yang mengatakan itu hasil dhaif dan sebagainya. Ya, tapi secara umum ada hadis yang sahih yang mengatakan sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan haram. Enggak apa-apa. Berpuasa, latihan, training sebelum menjelang bulan Ramadan. Kemudian sekalian, wastamta'atum biha, dan kalian bersenang-senang dengannya, dengan dunia, masuk ke dunia ini. Fal yauma, maka pada hari ini tujzauna adzabal hun, kalian akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan. Disebabkan apa? Ya tadi itu, kalian sombong ketika di muka bumi ini. Ketika di muka bumi ini. Dan kalian telah berbuat kefasikan. Apa itu kefasikan? Berbuat dosa, apapun dosanya, besar kecil. Kecil kalau terus menerus ya jadi besar kalau tanpa istighfar. Iya. Maka belajar. Maka istighfar itu harus setiap hari. Maka ada hadis, bukan hadis sih, kata Rabi Adawi ya, kata-kata mutiara. Istighfaruna yahtaju ilal istighfar kita butuh kepada istighfar. Kenapa? Karena kurang khusyuk, kurang tawajuh, kurang konsen. Atau kadang-kadang main-main, tapi walaupun dia bilang nggak apa-apa. Yang jelas Nabi sabdakan bahwasanya mintalah ampun kepada Allah karena aku tiap hari tidak kurang dari 70 kali senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmakumullah. Ini ada hadis Nabi SAW yang kemarin terlewat, tapi bagus nih.
An Utsman radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-'abdul muslim idza balagha min sana khafal anhu hisaba. Kata Nabi, sabda Nabi, seorang hamba yang muslim apabila usianya sampai 40 tahun, maka Allah akan meringankan hisabnya. Amin ya. Kemudian wa idza balagha sittina sana rasaqa Allah ta'ala al-inabah ilaih. Apabila usia sampai 60 tahun, maka Allah Ta'ala akan memberikan anugerah inabah atau taubat kepada Allah. Yang 40 alhamdulillah bersyukur nih, Allah akan ringankan hisab kita. Yang sudah 60 alhamdulillah juga Allah akan anugerahkan kepada kita inabah ataupun taubat kepada Allah. Wa idza balagha 90 sana, kalau umur kita sampai 90 tahun, ghafarallahu ma taqaddama dzambuhu wa ma ta'akhkhar. Kalau umur sampai 90 tahun dan dia sabar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Bahkan wa syafa'ahu Allah ta'ala fi ahli baiti, dan dia akan diberikan kewenangan, dibolehkan memberikan syafaat kepada ahli keluarganya. Maka kita nih anaknya kalau punya orang tua usia sampai 90 tahun harus sabar dalam merawat dan mengurus. Kenapa? Ternyata di samping Allah ampuni dosa yang telah akan datang, dia juga akan diberikan kewenangan untuk memberikan syafaat kepada ahli keluarga, ahli bait keluarganya. Wa kutiba bisama asirullah fi ardi, dan akan dicatat di langit asirullah sebagai tawanan Allah di muka bumi ini. Artinya apa? Ini penting ya. Ya, artinya ternyata di balik usia panjang itu ada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau bagi yang hidupnya Masya Allah itu, tapi yang paling berat bagi anak-anak yang mengurusnya kan gitu. Bagi anak yang mengurusnya, yang merawatnya, kalau sudah lewat 70, lama kan sudah mulai pikun ya. Kadang-kadang sudah mulai pikun, kadang-kadang sudah mulai ya artinya makannya susah dan sebagainya. Kalau kita sabar, ternyata ada anugerah besar buat kita, ada peluang mendapat syafaat dari dia. Artinya Allah akan berikan kepada beliau untuk bisa mensyafaati kita. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi apa? Ya penting kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa? Bahkan sebetulnya kalau kita sudah umur 40 ke atas, itu orientasi kita hendaklah senantiasa ke akhirat. Maksudnya apa? Ya kalau dari usia 20, 25 sampai 40 enggak jungkir balik enggak apa-apa tuh. Kalau 40 kurang. Kalau sahabat Nabi kan Al-Madinah, orang Madinah itu sahabat Ansor. Apabila umurnya sudah 40 tahun, maka beliau sudah mulai tidurnya tidak di atas kasur lagi. Kok kenapa ya? Kenapa kok? Kan maksudnya lebih tua, kita lebih empuk ya. Supaya tidak terlalu nyenyak maksudnya. Supaya tidak kesiangan tahajud, gitu maksudnya. Supaya tidak kesiangan tahajud. Di samping itu sebagai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pakai kasur enggak? Enggak. Saya gimana kalau pakai kasur masuk angin? Enggak apa-apa pakai kasur maksudnya. Cuman maksudnya sekali-kali lah kita i'tikaf di masjid, ya enggak? Nabi pernah Sayyidina Umar naik ke mana? Ke kamarnya izin. Setelah ada satu keadaan yang luar biasa, Nabi pernah 2 bulan tidur di masjid yang menemui sisinya. Maka begitu Sayyidina Umar masuk, ternyata beliau melihat bekas-bekas hasir, bekas-bekas tikar di badan Nabi, langsung nangis. Ya Rasulullah, Raja Farsi Romawi
makanannya, minumannya, pakaiannya, kendaraannya, tempat tidurnya luar biasa. Engkau Nabi Allah, Rasul Allah, orang paling mulia, kok tidur di atas tikar. Ya, sampai terlihat bekas-bekas tikar di badan Nabi SAW. Maka Nabi langsung bangun. Wahai Umar, apakah kau masih ragu? Buat mereka di dunia sebenarnya buat kita di akhirat. Ya, malah dibentak, bukannya didukung. Wahai Umar, apakah kau masih ragu bahwasanya lahum di dunia wala nafil akhirah, buat mereka di dunia ini sebenarnya buat kita nanti di akhirat. Proses pelajaran buat kita semua. Buat kita semua. Saya mau dia pakai bawa kasih ya nggak apa-apa juga. Dan maksudnya sekalian, saatnya kita sudah mulai memperbanyak ibadah kepada Allah. Itu maksudnya. Walaupun ada hadis juga, Allah pun tetap menghargai. Atau berapa banyak orang tidur atau duduk di atas kasih ampun sambil banyak zikir kepada Allah, Allah akan tempatkan nanti di surga. Kalau bisa tidur di atas kasur yang empuk sambil zikir ya bagus. Cuma jangan sebaliknya, kasur empuk, ranjang empuk, apalagi tempat duduk empuk malah melalui kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikira sebaliknya, justru kita gunakan untuk banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Maka untuk itu insyaallah kita niat ya. Niat untuk senantiasa. Niat apa? Ada azam dalam hati, niat, ya Allah berilah aku kekuatan untuk bisa mengamalkan setiap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada azam. Walaupun nanti keburu meninggal dunia belum sempat mengamalkan semua sunnah Nabi, tapi kita sudah ada niat, sudah ada azam, sudah ada niat. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita dan Allah kumpulkan dengan orang-orang yang sempurna hidup sunnahnya bersama menghidupkan sunnah Rasulullah SAW sampai waktu di dunia ini. Harapan seperti itu. Ada hadis kan begini. Ya Rasulullah, ada seorang mencintai kaum tapi dia nggak bisa bersama mereka. Maka diusahakan seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cinta. Karena saya balik, maka aku cinta kepada Nabi, cinta Sayyidina Abu Bakar, cinta Sayyidina Umar. Aku berharap kepada Allah kumpulkan bersama mereka. Walaupun amalku tidak seperti mereka atau jauh dari mereka gitu ya. Saya berharap kepada Allah agar dikumpulkan mereka karena cinta kepada mereka. Kalau cinta kepada mereka, minimal perbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal 100. Sampai 1000 lebih bagus. Yang jelas lebih banyak yang jelas 1 sholawat 10 rahmat, 10 dosa diampuni, 10 derajat ditingkatkan setiap sholawat. Semakin banyak tentu semakin banyak rahmat Allah yang Allah berikan kepada. Semakin banyak sholawat Allah bermana rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Insyaallah lebih-lebih di bulan Rajab ini dilipat ganda sampai berapa? Sampai dengan 70 kali ganda. 70 kali ganda. Insyaallah. Semoga beri taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.